Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello polo-polo, bersama Dokter Ulwan jadi pinter. Kali ini Dokter Ulwan akan membahas tentang gagal ginjal akut yang dimana sudah berdaya sumbernya yaitu PPMIDAI. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulwan atau Dokter Ulwan channel ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pinter. Oke, kali ini gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal mendadak yang mengakibatkan hilangnya kemampuan ginjal atau mempertahankan hemostasis tubuh. Peningkatan kadar kreatinin 0,5 mg per dl per hari dan peningkatan ureum sekitar 10-20 mg per dl. Gagal ginjal akut dapat bersifat oliguri dan non-oliguri. Oliguri yaitu produksi urin kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam pada neonatus dan 0,8 per kilogram berat badan per jam pada bayi dan anak, maksudnya kurang dari 0,8. Untuk klasifikasinya, gagal ginjal akut prarenal atau sebelum masuk ke ginjal yaitu dehidrasi, shock, perdarahan, sepsis, dan gagal jantung. Biasanya aliran cairan atau perfusi yang kurang. Kemudian gagal ginjal renal seperti pyelonefritis, glomerulonefritis, nefrositas karena obat atau kemoterapi, lupus nefritis, nekrosis tubular akut, kemudian SHU dan HSP. SHU itu sindrom hemolitik urin, kalau HSP henochondroplasia purpura. Untuk gagal ginjal pasca renal yaitu keracunan jengkol, batu saluran kemih, obstruksi saluran kemih, sindrom tumor lisis, buli-buli neurogenik. Untuk anamnesisnya biasanya khas ya, gagal ginjal lemah, pucat, sakit kepala, udim, ini yang paling penting. Kemudian produksi urin berkurang atau tidak ada, urin berwarna merah, kejang, sesak napas, dan riwayat penyakit predisposisi gagal ginjal akut yang ada di klasifikasi yang tadi. Untuk pemeriksaan fisik, pernapaan kusmaul, edem sama hipertensi, kemudian ada tanda overload cairan seperti edema paru, gagal jantung, ensefalopati hipertensi, dan perdarahan saluran cerna. Kemudian juga ada penurunan kesadaran. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama urinalisis, ada proteinuri, hematuri, leukosituri, kemudian osmolalitas urin kurang dari 400 mOs per L, kemudian berat jenis urin kurang dari 1,020, kemudian natrium urin lebih dari 20 mg dan serta FeNA lebih dari 1%. Kemudian untuk darah tepi bisa terjadi anemia, trombositopeni, dan tanda hemolitik. Kemudian kadar ureum dan kreatinin meningkat. Kemudian analisis gas darah, ada asidosis metabolik dan anion gap yang meningkat. Kemudian untuk pemeriksaan elektrolit, hipo atau hipernatremi, hiperkalemi, hipokalsemi, dan hiperfosfatemia. Kemudian fotoporak, ada edema paru dan USG ginjal dan saluran kemih untuk mendeteksi penyakit primer seperti batu ginjal, saluran kemih, dan lain-lain. Untuk medikamentosa, terapi sesuai penyakit primer, bila infeksi berikan antibiotik disesuaikan dengan penurunan fungsi ginjal, kemudian pemberian cairan sesuai dehidrasi, koreksi gangguan elektrolit, kemudian natrium bikarbonat 1-2 mg per kilogram berat badan per hari pada asidosis metabolik, kemudian diuretik untuk memacu diuresis GGA yaitu furosemid 1-2 mg per kilogram berat badan per hari selama sebanyak 2 kali sehari, maksimal 10 mg per kilogram berat badan per hari. Bila gagal dilakukan dialisis peritoneal atau hemodialisis. Kemudian non medikamentosanya dilakukan bedah, biasanya ya tindakan bedah itu sesuai dengan pasca renal ditemukan seperti batu apapun yang ditemukan atau mungkin obstruksi apapun. Untuk suportif, pemberian nutrisi rendah protein, garam, dan kalori yang adekuat sesuai umur dan berat badan. Untuk pemantauan, yang pertama terapi pemantauan keseimbangan cairan dan elektrolit atau balance cairan. Yang kedua pemantauan keadaan yang merupakan indikasi dialisis. Kemudian untuk pemantauan tumbuh kembang, jika dilakukan tata laksana yang baik tidak akan mempengaruhi tumbuh kembang. Oke guys, bolo-bolo. Cukup sekian penjelasan dari Dokter Ulwan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.